Oke, kita langsung mulai. Ya, selamat sore Pak Victor. Iya, selamat sore juga Ibu Shirley. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Victor? Ya, kabar baik-baik saja Ibu. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Oke, kelihatan Pak Victor punya banyak masalah di sekolah, Pak. Ya Ibu, sedikit saya mau menceritakan dengan Ibu nih terkait dengan persoalan yang saya hadapi selama ini, terutama dengan mata pelajaran yang saya bawa itu PJOK. Selama ini yang saya alami ini, yang mana pada siswa itu, yang khusus untuk yang putri, itu mereka sering kurang antusias mereka dalam kegiatan pembelajaran PJOK, khusus saat praktik di lapangan itu, Ibu. Oh iya, begitu permasalahannya ya Pak Victor. Ya, Ibu. Terus menurut Pak Victor, kira-kira apa tujuan Pak Victor untuk meningkatkan partisipasi mereka, terutama anak-anak perempuan tadi dalam mengikuti pembelajaran PJOK, terutama dalam kegiatan praktikum? Jadi yang saya ingin yang paling utama yaitu yang pertama supaya semua siswa itu selalu aktif. Mereka selalu berpartisipasi aktif, baik itu di lapangan maupun di kelas Ibu. Karena untuk PJOK ini keterampilan dan pengetahuan itu harus serentak harus berjalan. Ibu. Oke, betul Pak Victor. Terus Pak Victor ini kira-kira masalah yang dihadapi ini sudah sejak kapan? Berapa lama? Untuk masalah yang saya hadapi ini ya kurang lebih ya sekitar 2-3 bulan yang lalu ya. Ya mungkin semester ini ya, semester ini. Oh, begitu. Itu di siswa kelas berapa Pak Victor? Itu siswa kelas sekarang mereka sudah naik di kelas 8. Yang kemarin mereka masih kelas 7, sekarang sudah di kelas 8. Oh, begitu. Berarti di siswa kelas 7 ya Pak Victor ya? Oke. Kira-kira apakah di setiap praktik olahraga atau hanya di beberapa materi tertentu Pak Victor? Mereka tuh tidak bersemangat untuk ikut praktik olahraga tadi. Jadi yang saya alami ini itu pada saat praktik di lapangan. Kalau di kelas saat teori itu mereka bagus-bagus, mereka baik semua, mereka partisipasi baik. Tapi ketika di lapangan mereka kayak kelihatan malas, bosan. Kemungkinan mungkin mereka bosan dengan materi-materi bawaan. Mungkin dari SD SMP kan sampai dengan SMA materi itu hampir sama. Mungkin seperti itu. Mungkin mereka kebosanan segala macam gitu. Oh ya, begitu. Terus apa yang sudah Pak Victor lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Ya, mungkin untuk sementara ini saya sudah mencoba dengan beberapa metode. Jadi baik dengan metode-metode yang saya pakai juga mungkin mereka masih belum efektif juga. Bahkan saya berikan kesempatan ketika mereka mempraktek itu berdasarkan apa yang mereka mampu, apa yang berdasarkan kemampuan mereka itu saya berikan kesempatan pada mereka sepenuhnya. Tapi mereka masih belum efektif juga itu. Oh, begitu. Terus yang menjadi tantangan Pak Victor dalam mencapai tujuan itu apa? Tantangan utamanya? Tantangan yang paling utama itu Ibu, yang pertama tuh mungkin pada diri saya dulu saya sebagai guru mungkin yang pertama mungkin metode mengajar. Metode mengajar yang mungkin yang kurang menyenangkan, kurang berpihak kepada mereka sehingga mereka sedikit agak kurang tertarik pada saat saya memberikan mata pelajaran itu. Ya, Ibu. Oh, seperti itu. Terus apa yang Pak Victor butuhkan untuk mencapai tujuan? Yang tadi saya tanyakan tantangan, terus sekarang yang Pak Victor butuhkan itu apa yang Pak Victor butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Jadi untuk mencapai tujuan ini yang pertama mungkin saya harus lebih banyak menggunakan metode-metode yang bervariatif, yang lebih mengutamakan berpihak kepada mereka sendiri. Kemudian saya juga harus lebih belajar dengan teman-teman yang lain supaya bisa menemukan strategi pembelajaran yang lebih berpihak kepada mereka. Seperti itu. Oke, berarti yang Pak Victor butuhkan itu Iya. Nah, kalau seperti itu, ya kita dua sama-sama membahas tentang strategi yang Pak Victor butuhkan untuk mengendalikan Pak Victor punya peserta didik perempuan tadi yang
notabene mereka tidak terlalu senang atau antusias dalam mengikuti praktikum PJOK, seperti itu. Oke, kira-kira strategi yang Pak Victor butuhkan itu apa? Bagaimana suaranya agak kurang jelas, saya jaringan agak kurang bagus nih, Bu. Oh ya, sorry saya ulang Pak Victor ya. Jadi menurut saya yang pertama itu Pak Victor perlu pahami dulu dia punya penyebab peserta didiknya Pak Victor yang perempuan tadi itu sama sekali tidak suka untuk mengikuti praktik PJOK. Jadi saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu, kira-kira mereka itu tidak suka karena mereka bosan? Ataukah yang kedua karena mereka mau menarik perhatian Pak Victor? Kebetulan ini Pak Victor guru laki-laki. Terus yang tidak suka olahraga ini adalah siswa perempuan. Terus yang berikut lagi, apakah karena memang materi yang mereka terima di kelas, teorinya itu belum mereka pahami sehingga mereka juga malas untuk ikut praktis seperti itu. Kira-kira dari ketiga pertanyaan ini mana yang paling menjadi penyebab utama Pak Victor dalam persoalan peserta didik perempuan tadi tidak suka olahraga? Ya, Ibu. Jadi mungkin yang menjadi persoalan yang pertama bagi siswa putri ini, mungkin yang pertama mungkin melihat dari materi-materi PJOK ini kan materi-materi bawaan dari SD SMP itu kan materi hampir sama, mungkin beda-beda sedikit aja. Mungkin mereka merasa bosan, itu mungkin masalah yang paling pertama. Mungkin mereka merasa bosan, kemudian mungkin mereka takut kecapean apa segala macam itu. Karena ketika teori di kelas itu mereka memahami, mereka mampu memahami materi itu dengan baik. Tapi ketika kita membawakan mereka ke lapangan, itu mereka mulai alasan banyak. Itu, Ibu. Oh, seperti itu. Terus strategi yang Pak Victor akan lakukan ke depannya supaya peserta didik perempuan tadi bisa terlibat aktif saat pembelajaran praktikum olahraga itu seperti apa? Jadi mungkin yang untuk ke depan ini, mungkin yang pertama, saya harus memahami dulu bagaimana gaya belajar mereka. Yang pertama khusus untuk siswa putri ini supaya mereka bisa lebih aktif, saya harus lebih memahami dulu mereka punya gaya belajar seperti apa. Mungkin yang pertama kalau di kelas saya harus tayangkan video dulu. Video yang contoh-contoh gerakan seperti apa supaya mereka bisa bawakan ke lapangan, supaya mereka bisa meniru, mereka bisa mengikuti gerakan-gerakan seperti apa yang mereka melihat itu, Ibu. Oke, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Oke, baik, Pak Victor. Selain itu apa lagi strateginya? Untuk strategi yang lain, lain? ya strategi yang lain itu Ibu mungkin media ajar itu Ibu, mungkin media ajar itu mungkin harus lebih banyak. Mungkin selama ini saya gunakan itu hanya di buku teks saja. Tapi mungkin dengan media-media yang di segala macam itu mungkin kita bisa gunakan di saat membelajar itu Ibu. Oke, baik. Masih ada lagi Pak Victor strategi atau metode yang lain supaya anak-anak perempuan tadi bisa lebih aktif lagi, semangat olahraga? Mungkin untuk sementara ya saya rasa seperti itu Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mempercayai berbagi jadi kita mungkin sudah cukup untuk hari ini. Nanti Pak Victor silakan mempraktikkan atau mengimplementasikan strategi-strategi yang tadi sudah Pak Victor sampaikan, dan harapan saya ke depannya peserta didik perempuan yang ada di sekolahnya Pak Victor, terutama yang kelas 7 sekarang naik kelas 8, mereka akan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan praktik olahraga. Seperti itu Pak Victor. Nanti jangan lupa sampaikan lagi saya perkembangannya kalau dibutuhkan seperti itu. Oke Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Victor. Selamat sore. Sekarang Pak Victor jadi coach. Oke. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, selamat sore Ibu Sherlyn. Apa kabar hari ini? Selamat sore Pak Victor. Puji Tuhan kabar baik Pak. Ya. Jadi baik Ibu Sherlyn. Mungkin Ibu bisa ceritakan hal apa yang bisa Ibu sampaikan
terkait dengan masalah Ibu selama ini yang Ibu hadapi saat pembelajaran di kelas. Baik, jadi begini Pak Victor, saya itu di kelas saat pembelajaran itu saya rasa kelas yang saya ajarkan itu kurang kondusif karena di saat pembelajaran saya biasanya mengizinkan peserta didik saya untuk menggunakan HP. Misalkan saat diskusi atau apa saya izinkan mereka untuk menggunakan HP, tetapi kadang-kadang mereka menyalahgunakan. Bukannya mereka pakai HP untuk mencari materi atau menonton video yang saya kirim lewat WA group atau membaca artikel, tetapi mereka menggunakan untuk hal-hal yang lain. Terus selain itu ada juga 1, 2 siswa saya itu yang kalau saya lihat dari gaya belajar mereka tuh lebih kepada gaya belajar kinestetik. Saat pelajaran mereka hobi sekali ganggu teman, usil tuh Kak. Itu yang menjadi permasalahan saya. Seperti itu. Oke. Jadi menurut Ibu Sherly, apa yang menjadi harapan Ibu dalam percakapan ini, Ibu? Nah, yang menjadi harapan saya itu setelah kita melakukan percakapan ini, bincang-bincang ini, saya bisa mendapatkan solusi yang baik terhadap masalah yang saya temukan di kelas, Pak Victor. Baik Ibu Sherly, jadi hal-hal apa yang membuat murid Ibu kurang fokus dan melakukan asik-asik sendiri ya ketika saat Ibu memberikan materi pelajaran? Mungkin hal-hal apa yang membuat anak-anak itu melakukan asik-asik sendiri, Ibu? Baik, mungkin yang pertama menurut saya itu metode pembelajaran yang saya gunakan belum terlalu membuat mereka tertarik ya untuk mengikuti pembelajaran, sehingga saya juga mungkin melakukan pemetaan gaya belajar juga belum terlalu pas, sehingga anak-anak itu ya muncullah masalah-masalah seperti yang tadi saya ceritakan Pak. Asik sibuk mengganggu teman, terus kadang menyalahgunakan HP untuk ini mencari hal-hal yang lain. Terus yang berikut mungkin semacam pengontrolan diri saya saat pembelajaran itu belum terlalu penguasaan kelas belum terlalu pas seperti itu. Oke ya. Jadi kira-kira langkah seperti apa ya Ibu yang Ibu buat agar kembali menarik perhatian siswa dengan melihat gaya belajar mereka yang berbeda ini, Ibu? Oke, baik. Yang pertama itu menurut saya yang harus saya perhatikan yang pertama itu tentang pengelolaan kelas. Penguasaan dalam pengelolaan kelas kayaknya saya harus lebih tingkatkan itu. Terus yang kedua, saya harus melakukan kontrol lebih saat anak-anak diskusi dalam kelompok. Jadi saya tidak lagi lengah, tapi saya harus melakukan kontrol lebih saat anak-anak berdiskusi kelompok, sehingga mereka tidak membuat hal-hal di luar yang diinginkan. Terus untuk siswa yang suka ganggu teman, ya saya pernah lakukan memindahkan dia ke meja atau tempat duduk yang lebih dekat dengan saya, supaya kontrol saya terhadap anak tersebut itu lebih lebih pas lah menurut saya. Terus saya lihat tentang penempatan tempat duduk. Ternyata penempatan tempat duduk yang kemarin itu kalau dia duduk dengan si A, dia lebih ribut. Saya pindahkan dia coba duduk dengan si B, apakah mungkin dia lebih tenang. Itu yang sudah saya coba. Oh iya, Pak. Seperti itu. Jadi Ibu ini terkait dengan metode dan strategi mengajar Ibu, mungkin apakah itu juga menjadi penyebab? Iya, bisa jadi Pak Victor. Jadi menurut saya metode dan strategi yang saya gunakan itu bisa juga menjadi penyebab. Karena mereka ini kan mungkin gaya belajarnya kinestetik tadi seperti yang saya bilang. Mereka tidak suka mungkin duduk diam di tempat. Mereka mungkin lebih senang semacam bikin kayak praktek atau semacam eksperimen atau bikin debat kan debat mungkin lebih seru ya. Jadi kalau misalkan hanya sekedar diskusi atau apa mungkin tidak pas dengan gaya belajarnya mereka. Jadi mungkin bisa saja itu yang nanti kedepannya akan saya coba lagi di kelas dengan memperhatikan gaya belajar dari anak-anak saya. Jadi kalau boleh tahu Ibu,
mungkin metode dan strategi apa yang selama ini Ibu terapkan saat Ibu mengajar itu? Oke, untuk metode dan strategi banyak kan Pak Victor, saya biasa gunakan itu ceramah kelas ya. Biasanya itu kita di awal kan menjelaskan materi singkatnya dulu sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sambil tanya jawab begitu. Terus setelah itu saya biasanya lanjutkan dengan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, presentasi, terus biasanya diselingi dengan ice breaking sedikit, dengan kayak game tebak kata begitu. Jadi itu strategi metode yang pernah saya buat di kelas selama ini dan Jadi baik Ibu. Jadi mungkin selain metode atau strategi yang Ibu sampaikan, mungkin ada metode lain yang Ibu gunakan saat Ibu mengajar di kelas itu. untuk metode lain apa ya? Saya membuat semacam debat itu pernah buat. Tapi tergantung dengan materi. Kalau ada materi yang bisa digunakan, ya bisa menggunakan metode, bisa pakai debat. Biasanya anak-anak yang kelas itu mereka senang sekali yang seperti itu. Kalau anak yang visual, auditori mereka menyesuaikan saja biasa. Terus semacam kalau materi penelitian geografi, saya minta mereka untuk melakukan eksperimen. Itu metode itu mungkin yang nanti kedepannya akan saya lebih tingkatkan, tidak monoton pada diskusi, ceramah kelas, ya. Tapi saya juga bisa menggunakan metode-metode eksperimen atau mungkin karya wisata karena kan geografi ya, bisa karya wisata kemana, mereka mengamati tumbuhan dan hewan dan lain sebagainya untuk biar mereka bisa semangat, tidak lagi hobi ganggu teman sana sini gitu Pak Victor. Terus saya juga udah pernah kerjasama dengan BPDK untuk panggil anak-anak yang hobi ganggu teman tadi dan anak-anak yang biasanya bermain HP sembarangan atau penyalahgunaan HP tadi, saya melakukan tindakan sita. Bukan sita untuk selamanya, tapi mengamankan sementara selama pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Oke Ibu, baik sekali Ibu. Mungkin saya juga yakin Ibu ketika kita menggunakan metode atau strategi ini yang bervariasi, ini juga sangat menarik perhatian mereka sehingga mereka juga selalu aktif, selalu berpartisipasi aktif selama saat kita mengajar mereka di kelas Ibu. Mungkin yang selanjutnya Ibu, mungkin apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini Ibu? Rencana saya selanjutnya itu untuk anak-anak yang ini, anak yang suka usil dengan teman itu, saya mungkin akan panggil dia, saya lakukan pendekatan, saya berikan dia motivasi, pendampingan, supaya kedepannya dia bisa lebih berubah. Dan saya akan carikan teman mana yang paling cocok dan pas untuk membuat anak ini lebih tenang. Dan untuk penyalahgunaan HP tadi, ya seperti saya sempat bilang, saya akan melakukan pengontrolan lebih ya saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau HP dibuktikan baru boleh digunakan, kalau tidak ya mungkin video atau artikel bisa saya tampilkan dari sentral saja. Begitu Pak Victor. Terima kasih Ibu, mungkin bagus sekali Ibu rencana Ibu nih untuk ke depan nih. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik Ibu, semoga berhasil juga. Kemudian yang terakhir Ibu, mungkin Ibu bisa sampaikan komitmen Ibu terkait dengan perubahan-perubahan yang akan Ibu lakukan untuk ke depan terkait dengan masalah yang Ibu hadapi ini. Mungkin komitmen Ibu seperti apa mungkin Ibu bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Victor untuk komitmen saya ke depannya. Yang pertama, sudah pasti metode pembelajaran yang saya akan terapkan di kelas, saya harus lebih melihat lagi sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar anak, kemudian sesuai juga dengan materi yang akan saya bawakan. Kemudian yang berikut, saya mungkin untuk penempatan tempat duduk anak di kelas, saya akan kondisikan dengan keadaan siswa. Jadi saya tidak asal taruh, tapi saya betul-betul menempati mereka sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Mereka tidak bermain-main pelajaran. Seperti itu Pak Victor. Oke, terima kasih Ibu Sherlyn, bagus sekali Ibu. Terima kasih ya. Saya juga sangat mendukung. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Jadi oke, terima kasih Ibu ya. Selamat sore Ibu. Oke, terima kasih Pak Victor.
Iya, Ibu Fasil sudah selesai. Saya akhiri rekaman. Oke.